1891 Red Mist Ning, subscribe Penatua. Binatang kecil itu tertabrak, dan dia menjerit kesakitan. Itu berbalik dan melompat ke arah Hansen. Hansen sangat cepat, dan karena sepatu kelincinya adalah kelas Duke, dia memiliki kecepatan kelas Duke untuk dijalankan. Binatang itu hanya kelas Earl, jadi itu jauh lebih lambat daripada Hansen. Hansen bergerak seperti bayangan. Dia mengayunkan pisau gigi hantu dan memukul binatang kecil itu lagi. Setiap kali dia melakukan ini, luka kecil tertinggal pada makhluk itu. Seiring waktu, setelah lebih banyak serangan, luka itu ada di seluruh tubuhnya. Luka terus berdarah saat kabut ungu keluar dari luka-luka itu. Hanya masalah waktu sebelum luka mulai menyebar. Binatang buas itu terluka, dan karena tidak mampu menahan rasa sakit, ia berusaha untuk berlari kembali ke lembah kabut merah untuk melarikan diri. Hansen merasa tertekan. Dia memiliki kecepatan, dan dia memiliki pisau yang bagus untuk boot. Sayangnya, kekuatannya sebenarnya cukup lemah. Dewa kelas Viscount, dengan Teeth Knife, tidak bisa melukai monster kelas Earl dengan pedih. Dia terus menebas binatang itu sebaik yang dia bisa, tetapi musuh masih bisa melarikan diri ke lembah. Paman kecil, keluarkan dia lagi. Hansen mundur ke posisi di mana dia bisa bersembunyi. Paman kecil berlari kembali ke pintu masuk, tapi kali ini tanpa sepedanya. Motor itu terlalu lemah sekarang, jadi tidak ada gunanya membawanya ke hadapan Earl. Mau lari kemana, nak? Keluar dan lawan kakek Wang lagi. Wang Yuhang terus menggonggong di kabut, tetapi makhluk itu tidak menampakkan dirinya lagi. Mungkin karena binatang itu benar-benar terluka parah. Wang Yuhang berteriak seperti itu untuk beberapa saat, sampai suaranya mulai pecah dan meninggalkannya. Tetap saja, musuh mereka menolak untuk mengungkapkan dirinya lagi. Hei, apa ini berhasil? Jika tidak berhasil, kita harus mencari cara lain, si Qingqing berteriak pada Wang Yuhang. Wang Yuhang bertindak dengan percaya diri, dan dia berkata, apa maksudmu? Apakah ini berhasil? Tidak, tapi aku laki-laki, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Petik 2. Setelah itu, Wang Yuhang membalikkan punggungnya ke pintu masuk lembah yang terselubung kabut dan menurunkan celananya. Dia membungkuk untuk mengungkapkan pantatnya, dan dalam upaya untuk memprovokasi musuh di dalam kabut, melebarkan pipinya. Jika kamu punya nyali, kamu akan keluar dan bertarung denganku. Jika tidak, anak kamu adalah anak aku. Petik 2. Mencicit. Setelah Wang Yuhang berteriak, bayangan merah muncul. Itu adalah binatang yang sama, dan masih mengeluarkan darah dari luka yang didapatnya sebelumnya. Itu abis, sangat marah, seolah-olah Wang Yuhang baru saja membantai orang tuanya. Wang Yuhang mulai berlari, dan akhirnya memanggil kembali baju besinya. Sayangnya, dia sedikit terlambat melakukan itu, dan dia menderita gigitan. Dia kehilangan sebagian besar daging dari bagian belakangnya, yang mengeluarkan banyak darah. Ya Tuhan, Wang Yuhang terus berlari secepat yang dia bisa. Untungnya, dia bisa melengkapi kembali armornya dan menghindari gigitan lagi. Tapi darah dari pantatnya mewarnai armor itu menjadi merah. Binatang buas itu masih belum mau menyerah, dan terus mengejar Wang Yuhang. Hansen mencengkeram pisaunya dan berlari mengejarnya. Dengan kecepatannya, dia menyusul dengan cepat. Pisau gigi hantu, dengan tus, telah menciptakan luka parah pada monster itu. Akibatnya, pemulihan binatang itu lambat. Luka yang ditimbulkannya masih berdarah, dan terus menyebar. Binatang buas itu ingin membunuh paman kecil, tetapi Hansen memukulnya lagi. Sekarang setelah sadar kembali, ia mencoba berbalik arah kembali ke lembah. Hansen terus menebasnya. Dia mengeluarkan Jadeskin dan Blood Pulse Sutra, dan dia menjalankan keduanya dengan kecepatan maksimum. Tubuhnya tampak seperti batu giok, dan darahnya mendidih. Dong, dong, dong. Setelah 3 ayunan, Hansen merasa darahnya sendiri akan tumpah. Kekuatan aneh, seperti darah memasuki pisau gigi hantunya dan mengecatnya menjadi merah. Darah mutan naik ke Viscount. Pengumuman itu berdering di benak Hansen, dan itu membuatnya sangat senang. Sutra darah pulsa akhirnya naik level. Kaca. Pisau gigi hantu yang sekarang memerah ditutupi dengan cahaya dewa kulit jades. Ia menimpa binatang itu dan mengiris cakarnya. Hansen merasa sangat senang dengan ini. Bilah merah yang dia pegang sekarang berkedip, dan darah mengalir kemana-mana. Sebelum musuh bisa melarikan diri ke dalam kabut, Hansen mampu memenggal kepalanya. Red Mist Ning Xenogeneik Earl diburu, gen Xenogenik ditemukan. Jiwa binatang Xenogeneik diperoleh. Petik 2. Hansen senang. Dia mengambil binatang itu dan membukanya. Dia menemukan tulang merah di dalam tubuhnya, yang dia tahu adalah gen Xenogenik yang berharga. Tolong, aku akan mati. Wang Yuhang tergeletak di tanah, berteriak. Pantatnya terluka parah. Tidak ada yang menyuruhmu sebegitu itu. Si Qingqing menendang pantat Wang Yuhang yang berdarah, yang memicu teriakan lain. Kalian tidak punya hati, aku sering melakukan ini untukmu. Petik 2. Si Qingqing memandang pria itu dengan jijik dan berkata, kamu telah datang. Little Silver, sembuhkan dia, Hansen memanggil Little Silver. Tidak, Ark, sebelum Wang Yuhang bisa menyelesaikannya, Little Silver menembakkan 2 petir ke arahnya, 1 dari setiap mata. Mereka memukul pantat Wang Yuhang dan membuatnya semakin kesakitan. Penyembuhan kelas Little Silver's Viscount sangat efektif. Satu-satunya downside adalah bahwa itu menimbulkan banyak rasa sakit. Luka Wang Yuhang sembuh total setelah beberapa saat. Paman kecil, coba lagi.
lihat apakah ada lagi xenogenik di dalamnya. Hansen tersenyum pada Wang Yuhang. Wang Yuhang tidak mau, tapi dia tetap berteriak di depan pintu masuk lembah. Dia tidak melepaskan celananya kali ini. Setelah beberapa saat, tampaknya tidak ada lagi. Xie Qingqing memutuskan untuk membuat sketsa beberapa bayangan dan mengirimnya ke lembah. Mereka segera menghilang, tetapi bukan karena mereka diserang. Sepertinya tidak ada lagi xenogenik di dalamnya. Xie Qingqing menyimpan bukunya dan mendekati lembah. Mereka semua memasuki tempat itu, dan seperti yang diduga, mereka tidak diserang. Kabut merah itu terlalu kuat, dan mereka tidak bisa melihat apapun. Kabutnya terlalu kuat, aku tidak dapat melihat apapun. Aku tidak akan bisa melihat harta karun apapun, dengan asumsi ada sesuatu di sini, kata Wang Yuhang. Mereka tidak dapat menemukan apapun di sana, jadi akhirnya, mereka meninggalkan lembah tersebut. Pasti ada sesuatu, hanya saja menemukannya akan menjengkelkan. Xie Qingqing mengerutkan kening. Hansen akan mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, sebuah pesawat terbang menuju Mirror Lake. Ini tidak terlihat seperti pesawat milik Rebate. Siapa yang akan berusaha mengunjungi tempat ini sekarang, sepanjang waktu? Hansen mengerutkan kening dan meminta semua orang untuk kembali. Tidak banyak alat elektronik yang dapat digunakan di planet Eclipse. Jika mereka ingin mendapatkan intel, mereka harus kembali ke markas. Di luar Mirror Base, sebuah pesawat datang untuk parkir. Ketika pintu kapal terbuka, terlihat seorang wanita dengan jubah putih seperti biksu. Wanita itu sangat cantik, dan dia memiliki titik merah di dahinya. Dia adalah seorang Buddha. 1892 penjaga pintu. Hansen telah melihat banyak orang botak, tapi sangat sedikit yang wanita. Dan dia pasti belum pernah melihat wanita botak secantik itu sebelumnya. Wajahnya yang lembut, dan keanggunan yang dia pancarkan, membuatnya mudah untuk mengabaikan fakta bahwa dia tidak memiliki rambut. Dia berbeda dari Buddha King. Wanita Buddha ini tidak memiliki bekas luka, dan dia hanya memiliki titik merah di dahinya. Di belakang wanita Buddha, seorang pria Buddha muncul. Dan kemudian beberapa rebate mengikutinya juga. Nona, planet Eclipse sangat miskin. Tidak ada yang bisa dilihat di sini, dan aku dapat meyakinkan kamu bahwa ini bukan tempat yang akan kamu nikmati, kata seorang pria rebate kepada wanita itu. Buddha Lady, yang dipanggil Speechless, tersenyum dan berkata, tidak ada bunga dan aku ingin melihat murid Knife Queen. Kami di sini hanya untuk tujuan mengunjungi planet ini. Petik 2. No Flower Buddha diam-diam berkata, alat kristalisasi yang disebut Hansen, dia mengeluarkan pisau kelas raja dari makam pisau, bukan? Dan dia berhasil mempraktekkan teknik Teeth Knife, ya. Apakah klaim ini benar? Petik 2. Ya, tapi dia hanyalah baron. Karena dia sangat lemah, Knife Queen telah menyia-nyiakan banyak sekali sumber daya padanya. Dia bahkan belum menjadi Viscount. Aku khawatir tidak ada gunanya kalian berkunjung, kata Sat Knight. Tidak apa-apa, kami hanya memuaskan rasa ingin tahu kami. Kami hanya ingin mengamati makhluk seperti apa dia. Speechless tersenyum. Lewat sini, kalau begitu. Sat Knight memimpin jalan bagi mereka. Ketika mereka berdiri di depan pintu masuk markas, Sat Knight berkata kepada para penjaga, beritahu Tuanmu Hansen bahwa Sat Knight, Blackcliff, Speechless Buddha Lady, dan No Flower Buddha ada di sini untuk berkunjung. Setelah itu, Sat Knight memberikan isyarat sambutan kepada mereka. Lalu, dia berkata, lewat sini. Setelah berjalan beberapa langkah, seorang penjaga menghentikannya dan berkata, ini markas kami. Kamu tidak bisa masuk ke sini. Petik 2. Pergi. Sat Knight memandang penjaga itu dengan dingin, lalu mencoba memaksa masuk. Penjaga itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan malah mengeluarkan parang raksasa. Penjaga mengayunkannya ke arah Sat Knight. Berani-beraninya kamu menyerangku. Kamu hanyalah seorang hamba. Sat Knight sangat marah dengan ini, jadi dia menamparkan parang untuk melenyapkan penjaganya. Keluarga Knight tidak terlalu menghormati Hansen. Di festival bulan, Hansen telah mencuri guntur dari keluarga Knight. Itu membuat Sat Knight sangat marah padanya, dan itu adalah bahan bakar ke api kekasarannya saat ini. Sat Knight tahu bahwa penjaga itu hanya seorang baron. Sat Knight adalah Viscount, jadi membunuh penjaga itu seharusnya mudah. Namun ketika golok hendak bersentuhan dengan tangannya, golok raksasa itu bergerak seperti ikan. Itu meluncur ke sisi pergelangan tangannya dan memotongnya. Itu adalah luka kecil, tapi itu cukup untuk membuat Sat Knight sangat marah. Terluka oleh seorang baron cukup memalukan baginya. Dia adalah putra Night River King, dan dia telah menerima setitik kerusakan oleh penjaga yang lemah. Ini terlalu memalukan baginya. Dia mulai bersinar dengan cahaya dewa, bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh penjaga. Sial baginya, dia telah menemukan orang yang salah. Baron yang normal mungkin terbunuh oleh 3 pukulannya. Tapi penjaga ini adalah Lady Chef. Lady Chef hanyalah seorang baron, tapi umurnya sangat panjang. Bakat bertarungnya sama seperti seorang Grandmaster. Pria di depannya bukanlah apa-apa, sebagai perbandingan. Tembakan cahaya keluar dari telapak tangan Sat Knight, tapi gerakan Lady Chef seperti sihir. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Speechless dan No Flower terkejut. Bagi seorang penjaga baron untuk menangkis musuh seperti itu dengan mudah adalah kejutan besar. Keterampilan pedang yang luar biasa, pasti. Sepertinya dia memiliki otak yang tajam. Jarang seorang baron memiliki sesuatu seperti itu. No Flower menganggap ini sangat mengejutkan. Wajah Sat Knight bengkak karena amarah.
Dia mencoba membunuh seorang baron, dan dia belum berhasil. Dia tampak tidak berguna di depan Buddha. Apa yang kalian lakukan? Sebuah suara datang dari jarak dekat. Semua orang berbalik untuk melihat tiga pria, satu wanita, dan satu makhluk mendekat. Hansen ada di antara mereka. Saat Knight dengan dingin berbicara kepada Hansen, Hansen, seberapa besar ketidaktaatan yang kau ajarkan pada budakmu? Mereka telah menghentikan beberapa raja dan Buddha. Terlebih lagi, mereka melawan aku. Aku akan mengajari mereka cara berperilaku yang benar, jika kamu mau. Petik 2. Hansen mengenalinya. Mereka terakhir kali bertemu di Festival Dewa Bulan. Dragon Lady, apa maksud semua ini? Hansen berjalan ke Dragon Lady. Mereka mencoba untuk memaksa masuk. Aku menghentikan mereka, jawab wanita naga. Kerja bagus. Hansen menepuk pundaknya, lalu berjalan ke dalam pangkalan bersama Gu Qingcheng. Saat Knight membeku, tidak yakin harus memikirkan apa tentang ini. Dia berteriak, Hansen, apakah kamu mendengarku? Aku membawa wanita Speechless Buddha dan No Flower Buddha untuk bertemu denganmu. Apakah kamu tidak memiliki sopan santun apapun? Petik 2. Hansen berbalik, menatapnya, dan berkata, ini planet Eclipse, bukan istana Night River King. Siapa yang memberi kamu izin untuk datang ke sini? Aku harus bertanya pada Night River King apakah ini cara yang diajarkan keluarganya untuk berperilaku. Petik 2. Kembali, aku beri waktu setengah jam untuk pergi. Dan kamu hanya diberikan itu untuk menghormati Night River King. Jika kalian masih di sini saat waktunya habis, aku akan menghukum kalian semua dengan disiplin khusus aku. Ketika Hansen selesai mengucapkan kata-kata dingin itu, dia menghilang ke markasnya. Semua orang sangat marah, dan mereka tidak berharap Hansen begitu tidak sopan. Tentu, kami hanya ingin melihat jenis aturan yang kamu terapkan. Bagaimana menurutmu, Blackcliff? Wajah Saat Knight menjadi hijau saat dia bertanya pada pria bertelinga hitam itu. Blackcliff mengangguk, setuju dengan apa yang dia katakan. Saat Knight tidak bodoh. Speechless dan No Flower ada bersama mereka, dan Rabat yang datang semuanya adalah bangsawan. Blackcliff adalah putra Raja Bulan Hitam. Hansen tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Knight tahu tidak ada elit di sana. Paling-paling, mereka hanya bisa berharap menemukan Viscount di dalam. Blackcliff bisa menyingkirkan semua orang di dalam jika dia mau. Sayangnya, hukum di Narrow Moon sangat ketat, dan Knife Queen membuat perkelahian antar planet menjadi sulit. Jika Hansen menyerang lebih dulu, itu bukan salah mereka. Mereka tidak bisa membunuh Hansen sebagai balasannya, tapi mereka pasti bisa memberinya pelajaran. Jika Tuan Han tidak menyambut kita, kita harus kembali, kata Lady Speechless. Dia terlihat sangat terkejut. Murid Knife Queen jauh lebih unik dari yang dia duga. Dia sebenarnya semakin penasaran tentang dia sekarang. Jangan khawatir, Blackcliff dan aku akan mengurus ini. Kami akan menunggu di sini dan mengawasi apa yang sedang dilakukan Hansen. Saat Knight dengan dingin tertawa. Mendengar itu, Speechless dan No Flower saling memandang. Mereka tidak mengatakan apapun, namun, mereka penasaran dengan apa yang direncanakan Hansen. 1893 melakukan solo semua perkelahian grup. Dragon Lady mengikuti Hansen ke pangkalan. Wang Yuhang dan Xie Qingqing kemudian mengambil posisi di sisi berlawanan dari gerbang. Mereka seperti dua tentara, hanya tersenyum pada para penyusup. Brother King, apa makanan yang paling tidak kamu sukai? Wang Yuhang, berdiri di sisi gerbang, tiba-tiba memutuskan untuk bertanya. Aku tidak yakin. Aku suka hampir semua yang bisa aku makan. Aku bahkan suka semua makanan penutup, seperti tahu bau, kata Xie Qingqing. Brother King, kamu benar-benar suka makan semuanya. Tapi tahukah kamu, aku tahu sesuatu yang tidak ingin kamu makan, kata Wang Yuhang dengan tulus. Apa? Xie Qingqing menjawab pertanyaan itu. Gerbang tertutup, apakah kamu ingin makan itu? Wang Yuhang bertanya, tertawa sendiri. Aku tidak ingin makan itu. Aku tidak berpikir ada orang yang mau. Xie Qingqing tersenyum. Mungkin tidak. Beberapa orang mungkin suka memakannya. Dan mereka pasti menikmatinya. Mereka tidak pernah merasa cukup. Wang Yuhang tersenyum, dan dia menatap langsung ke Saat Knight. Benar-benar budak yang kasar. Saat Knight dibuat marah oleh lelucon itu. Dia menghunus pedangnya dan mengirimkan cahaya pedang menakutkan yang membumbung ke leher Wang Yuhang. Dia tidak bisa membunuh Hansen, tapi dia tidak peduli tentang membunuh budaknya. Dong. Bayangan perak menghalangi cahaya pedang Saat Knight. Itu adalah macan tutul, terdiri dari cahaya perak, dari penampilannya. Saat Knight tidak begitu yakin apa itu, tapi dia tidak takut. Dia mengayunkan pedangnya seperti kilat untuk bertarung dengan macan tutul. Keterampilan pedang Saat Knight sangat bagus. Itu sudah diharapkan, bagaimanapun juga, dia adalah putra seorang raja. Teknik bertarungnya adalah top dog. Setelah selusin serangan, macan tutul perak itu dibunuh. Makhluk itu lenyap di udara. Jika kamu terus berbicara omong kosong, kamu akan berakhir begitu saja. Saat Knight berkata, menatap tepat ke Wang Yuhang. Jika kamu sangat suka membunuh, maukah kamu melakukan lebih banyak lagi? Xie Qingqing menggerakkan jarinya untuk mencoret-coret beberapa macan tutul perak itu. Mereka segera mengepung Saat Knight. Tidak sulit bagi Saat Knight untuk mengalahkan macan tutul perak, tetapi sekarang jumlahnya sangat banyak. Mereka semua adalah Viscount, dan mereka bekerja sama dengan lancar untuk membentuk formasi yang tepat.
Itu pasti sulit. Speechless dan No Flower terkejut dengan ini. Kemampuan menggambar binatang sangat langka. Saat Knight membunuh seekor macan tutul perak, lalu menemukan bahwa Xie Qingqing telah menarik macan tutul lain untuk menggantikannya. Dia terus bertelur, segera setelah masing-masing mati. Jumlahnya tidak berkurang, dan pertarungan sepertinya bisa berlangsung selamanya. Macan tutul juga bisa mendapatkan beberapa pukulan di sini dan lagi. Meski tidak ada luka yang menyedihkan, itu menodai citranya. Datang dan bantu. Melihat Blackcliff dan yang lainnya hanya menunggu dan menonton, saat Knight tiba-tiba merasa ketakutan. Dia tidak bisa terus melawan macan tutul ini sendirian. Saat Rabat tampak siap menyerang, Xie Qingqing menutup buku itu dan macan tutul menghilang. Dia dengan dingin berkata, seperti yang aku pikirkan, anak raja yang biasa-biasa saja. Hanya seorang penindas. Petik 2. Kamu. Saat Knight sangat marah, tapi tahu dia tidak bisa bersaing. Ketika dia terbang sendirian, dia tidak bisa mengalahkan macan tutul. Jika dia tidak bisa mengalahkan macan tutul, dia tidak akan bisa melawan Xie Qingqing. Namun, Rabat penasaran tentang semua ini. Mereka bertanya-tanya di mana Han Sen bisa menemukan pria seperti itu. Dalam pertarungan solo, saat Knight tidak akan bisa mengalahkannya. Kemampuan menggambar juga langka, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu juga seorang pengganggu. Jika kamu punya nyali untuk melakukannya, lawan dia 1 lawan 1. Aku jamin kamu tidak bisa melawan saat Knight sendirian. Salah satu Baron Rebate berteriak kepada Xie Qingqing, mengacu pada fakta bahwa ada begitu banyak macan tutul bayangan. Kamu yakin ingin melibatkanku dalam pertarungan solo? Xie Qingqing memandang saat Knight sambil tersenyum. Dia bahkan tidak melirik Baron. Jadi apa? Ya, tapi apakah kamu berani datang padaku? Saat Knight tahu itu terdengar konyol begitu dia mengatakannya. Dia tidak terlalu senang dengan situasi ini. Apakah kamu yakin? Jangan pergi menangis kepada ayah saat kamu dipukuli. Xie Qingqing tersenyum padanya. Aku takut kamu bahkan tidak akan bisa menangis, kata saat Knight dingin. Kalau begitu ayo, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku memiliki kesempatan untuk menurunkan berat badan aku. Makhluk-makhluk di sini sangat kuat, jadi sulit menemukan seseorang yang cukup lemah untuk menikmati perundungan. Sekarang kesempatan untuk melakukan hal itu telah datang. Xie Qingqing menyimpan bukunya, dan kemudian buku perak itu menjadi satu set baju besi untuk memberinya perlindungan. Kemudian, dia meregangkan anggota tubuhnya. Saat Knight tahu Xie Qingqing sedang mengejeknya, dia tampak seperti pembunuh, dan pedangnya seperti angin yang datang untuk menggigit Xie Qingqing. Dia sangat haus akan pertumpahan darah sekarang. Dia mungkin tidak bisa membunuh Han Sen, tapi dia pasti bisa membunuh anggota keluarganya. Meskipun itu akan membuatnya kesulitan, ini adalah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh Night King River. Saat cahaya pedang menyala ke arahnya, Xie Qingqing masih meregangkan pergelangan tangannya dan memutar lehernya. Pang! Saat cahaya pedang akan mengenai hidungnya, Xie Qingqing melayangkan pukulan. Cahaya perak memecah cahaya pedang. Tubuh kuat Xie Qingqing mulai bersinar dengan cahaya perak. Dia seperti iblis, dan dia mulai melayangkan pukulan ke arah Saat Knight. Alu. Sekelompok tinju yang mengamuk datang ke arah Saat Knight seperti badai yang dahsyat. Saat Knight tahu dia tidak akan bisa melawan, jadi dia memblokirnya dengan pedang. Dia seperti perahu di tengah hujan. Tinju itu terus menghantam pedang, mengguncangnya. Suara kaca terdengar, pedang itu hancur berkeping-keping di bawah tekanan serangan berulang Xie Qingqing. Pukulan itu akhirnya mendarat di Saat Knight. Ark, Saat Knight dikirim melayang di udara dengan tubuh yang benar-benar terpelintir oleh pukulan. Armornya bahkan telah hancur, perlengkapannya telah hancur total. Semua orang terkejut, dan tidak ada yang menyangka itu akan menjadi hasil akhirnya. Putra seorang raja telah dipukuli oleh seorang penjaga. Dia tidak bisa menahan kesibukan serangan, dan dia dihancurkan dan dikirim terbang. Mereka menemukan bahwa Xie Qingqing sebenarnya lebih menakutkan ketika dia menyimpan buku itu. Beberapa dari Rebate terkejut, mereka ingin menyelamatkan Saat Knight, dan hanya Blackcliff yang tidak bergerak. Sepertinya kalian suka bertarung dalam kelompok. Xie Qingqing memasang senyum jahat. Baju besi peraknya kembali ke bentuk buku. Jadi, dia menggambar sesuatu di dalam dan menghidupkan bayangan baru. Tapi kali ini, bukan macan tutul yang keluar. Itu adalah Xie Qingqing sendiri. Alu. Bayangan Raja Xie Qing semuanya mulai meninju Rabat. 1894 Blackcliff. Tidak lama kemudian, ahli waris Rebate Noble dipukuli. Baju besi mereka telah rusak, dan wajah mereka semua bengkak. Mereka jatuh ke tanah, sambil menangis. Speechless, No Flower, dan Blackcliff semuanya shock. Itu tidak pernah terdengar, untuk Viscount tanpa nama mengalahkan begitu banyak bangsawan. Xie Qingqing tampak sangat berkuasa. Dan dia tidak lebih dari penjaga dalam daftar Han Sen. Itu adalah pikiran yang menakutkan. Sepertinya sendirian, atau bahkan dalam pertarungan grup, kalian semua lemah. Tidak ada dari kalian yang bisa bertarung, Xie Qingqing berkata dengan sederhana, dan kemudian kembali ke pintu masuk. Dia kembali berdiri di posisinya seperti penjaga yang tepat, dan dia tidak memperhatikan mereka lebih jauh. Saat Knight mengangkat dirinya sendiri dari tanah. Wajahnya benar-benar bengkak, berlumuran darah dan kotoran. Matanya merah, dia ingin pergi dan bersembunyi. Dia tidak keberatan kalah dari Han Sen, tetapi dia dan Rabat lainnya telah dikalahkan oleh Viscount yang tidak signifikan.
Ini tidak hanya memalukan bagi mereka, ini memalukan bagi orang yang lebih tua. Semua orang pasti akan tertawa jika berita tentang peristiwa ini telah tersebar. Namun, hal terburuk tentang itu, adalah Speechless dan No Flower telah melihat semuanya. Blackcliff, bagaimana menurutmu? Saat Knight memandang Blackcliff. Saat Knight tidak akan terus berjuang, karena itu hanya akan menyebabkan rasa malu yang lebih besar. Tapi Blackcliff berbeda, dia adalah putra tertua Raja Bulan Hitam, dan dia adalah seorang duke. Jika dia menyerang, tidak mungkin ada orang di dekat Mirror Lake yang bisa menahan pukulan itu. Aku di sini hanya untuk melihat pisau kosong Hansen. Selebihnya, ini bukan urusanku, kata Blackcliff dengan tidak tertarik. Wajah Saat Knight menjadi merah. Dia memandang Blackcliff, lalu pergi. Dia terlalu malu untuk tinggal sekarang. Beberapa bangsawan lagi menjauh, dan kemudian yang lainnya bangun dan mengucapkan selamat tinggal pada Speechless dan No Flower. Speechless dan No Flower belum ingin pergi. Mereka dengan senang hati menunggu di luar bersama Blackcliff. Setelah setengah jam, Hansen keluar dari pangkalan. Hansen memandang Blackcliff dan para Buddha. Dengan cemberut, dia berkata, "Mengapa kamu masih di sini?" "Aku Blackcliff, dari planet Black Moon. Aku telah mendengar kamu memiliki sebuah pisau kosong mistik. Aku ingin meminjamnya, syaratnya adalah milikmu untuk memutuskan," kata Blackcliff sambil memandang Hansen. "Apakah kamu berhubungan dengan Blacksteel?" Hansen bertanya. "Blacksteel adalah saudara keempat aku," jawab Blackcliff. "Jika kamu adalah saudara dari Blacksteel, silakan masuk." Hansen menyambutnya di dalam. Blackcliff mau menurut, dan dia membiarkan salah satu KT menuntunnya ke depan. "Apa yang kalian berdua butuhkan?" Hansen memandang Speechless dan No Flower. "Amitabha, aku No Flower Buddha, dia adalah Speechless Buddha. Aku telah mendengar Knife Queen menerima seorang jenius untuk menjadi siswanya, jadi kami sangat menantikan untuk bertemu dengannya." No Flower berkata sambil membungkuk. "Yah, kalian sudah bertemu dengannya. Kamu bisa pergi sekarang." Hansen berbalik dan berjalan kembali ke pangkalan. "Tunggu, Pang." Sebelum No Flower dapat berbicara, Hansen telah menutup gerbangnya. Speechless dan No Flower telah melihat banyak hal di waktu mereka. Mereka telah melihat banyak orang mengekspresikan segala macam emosi yang berbeda, tetapi Hansen unik di antara semua yang mereka lihat. Murid Knife Queen itu spesial. No Flower tersenyum masam. "Lupakan, jika dia tidak ingin melihat kita, sebaiknya kita pergi." Speechless tampak aneh saat dia membuat keputusan. "Itulah satu-satunya cara, kurasa." No Flower mengangguk. Mereka meninggalkan pangkalan dan terbang dengan pesawat. Speechless berpikir pada dirinya sendiri, Knife Queen tidak akan menerima begitu saja siswa itu. Kita belum mengetahui mengapa dia memilihnya, tetapi melihat seberapa kuat pengikutnya, itu mungkin menunjukkan dia menyembunyikan sesuatu. Aku perlu memaksanya untuk berbicara dengan aku kapan-kapan. Petik 2. Setelah Hansen kembali ke pangkalan, dia pergi ke ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal dengan Blackcliff. "Mengapa kamu ingin melihat Knife Blank aku?" Hansen bertanya. "Knife Blank bukanlah barang biasa. Jika Blackcliff bukan saudara Blacksteel, Hansen tidak akan mengizinkannya masuk, terlepas dari pangkatnya. Dia pasti tidak akan membiarkan dia melihat Knife Blank." Blackcliff berkata, "Keluarga Black menempa persenjataan, dan aku cukup ahli dalam prosesnya. Aku telah melakukan ini selama 50 tahun, tetapi bahkan sekarang, aku belum bisa menempa kelas Raja Knife. Dan itu semua karena aku tidak pernah bisa mendapatkan materi yang layak. Hanya bahan halus yang bisa membuat apa yang ingin aku ciptakan. Aku telah mendengar Knife Blank yang kamu temukan di dalam Knife Grave adalah barang bagus. Jadi, aku berharap aku bisa meminjamnya. Dan jika tidak, aku berharap dapat membuat penawaran untuk membelinya secara langsung." Petik 2. "Aku tidak berencana menjualnya, dan kamu tahu itu karena itu berasal dari makam pisau, itu sebenarnya tidak bisa ditempa, kan?" kata Hansen. "Persenjataan dari makam pisau bisa ditempa, kamu hanya perlu tahu caranya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menjual materi, tetapi jika berhasil, aku dapat menempanya menjadi sesuatu yang kamu inginkan, semuanya gratis. Aku bahkan bersedia membayar, kamu juga akan tetap memiliki pisau itu." Blackcliff tampak bersemangat. Hansen berpikir itu adalah tawaran yang layak. Knife Blank hanyalah Knife Blank. Dia tidak bisa memanfaatkan kekuatannya, jadi alangkah baiknya jika bisa ditempa. Ini akan gratis, dan juga akan datang dari pandai besi terbaik di Rabat. Itu kesepakatan yang sangat bagus. Hansen tidak perlu khawatir tentang Blackcliff yang menghancurkan senjatanya. Ini adalah bulan sempit, dan dia tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali dia benar-benar gila. Dan Blackcliff tidak terlihat seperti orang gila, jadi Hansen tidak khawatir. "Oke, tolong tunggu di sini." Hansen meminta seseorang untuk membawa Knife Blank. Tetapi saat dia akan menyerahkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika Blackcliff melihat Knife Blank, dia membeku. Sepertinya matanya terbakar, apinya tidak benar-benar ada, tapi Hansen bisa melihatnya. Itu terlihat sangat familiar. Raja Jun. Hansen segera teringat di mana dia pernah melihat ini sebelumnya. Burung matahari emas yang telah dibunuh Hansen, dan makhluk bernama Raja Jun yang menamakan dirinya Skygod, dan api yang dia gunakan. Apa yang dilihat Hansen di mata Blackcliff mengingatkannya pada semua itu. Hansen akan menyerahkan Knife Blank, tapi tepat sebelum dia melakukannya, dia menariknya kembali. "Knife Blank, Knife Blank,
Blackcliff bersikap seolah-olah dia telah dirasuki. Dia bergumam berulang kali, saat dia mencoba mengambil knife blank dari Hansen. F***, Raja Jun ada di balik ini. Hansen segera bereaksi. Kecuali jika Blackcliff bodoh atau sekadar marah, dia tidak akan datang ke sini untuk mencoba mencuri knife blank. Bahkan jika dia mencurinya dan membunuh Hansen dalam prosesnya, dia tidak mungkin memilikinya. Tapi sepertinya itulah yang dilakukan Blackcliff. Pikiran pria itu sepertinya kacau. Dan itu mengingatkan Hansen pada Raja Sky God Jun. 1895 musim semi kabut merah. Hansen dengan cepat mundur saat Blackcliff meraung. Tubuhnya terbakar, dan dia melompat ke arah Hansen seperti binatang buas. Dia berteriak, "Knife blank. Pisau kosongku." Petik 2. Pada saat yang tepat, ruang pertemuan diledakkan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Blackcliff. Kekuatan dukenya menakutkan untuk disaksikan. Banyak orang mendengar keributan itu dan bergegas ke arah mereka. Hansen berteriak, "Harap menjauh. Lari, sejauh yang kamu bisa." Petik 2. Hansen memegang knife blank dan juga berlari. Sepatu kelinci ada di kakinya, dan dia keluar dari pangkalan. Blackcliff seperti binatang kelaparan saat dia dengan rakus mengejar Hansen. Dia memanggil palu hitam besar dan mengayunkannya ke depan. Api itu seperti makhluk hidup karena membuat lubang besar di tanah. Rumah-rumah di dekatnya sedang dihancurkan. Untungnya, sepatu kelinci itu membuat Hansen secepat Blackcliff. Hansen berhasil keluar dari pangkalan, tetapi dia belum mendapatkan cukup petunjuk untuk kehilangan Blackcliff. Blackcliff berlari seperti orang gila. Dia terus mencoba memukul Hansen dengan palu. Dia ingin menghancurkan Hansen menjadi potongan-potongan dan mengambil knife blank untuk dirinya sendiri. Raja Jun, bajingan asteris itu. Dia sangat cabul. Hansen tahu bahwa Blackcliff bukanlah dirinya sendiri. Api di matanya semakin terang, dan dia menyerang tanpa menahan. Untunglah Hansen memiliki sepatu kelinci, jika tidak, dia akan menjadi bubur sekarang. "No, hubungi Ratu." Hansen berteriak sambil terus berlari. Dia berlari menuju pegunungan, menuntun Blackcliff menjauh dari pangkalan sehingga dia tidak akan menghancurkannya secara tidak sengaja. Hansen tidak bisa kehilangan dia, tapi dia menggunakan gerakan Dongsuan untuk menghindari setiap serangan. Dia terus menghindar saat dia memimpin Rabat yang mengamuk menuju lembah kabut merah. Hansen tidak bisa melawan Blackcliff. Dia membutuhkan Yixia untuk membantu, tapi hanya Tuhan yang tahu berapa lama dia akan sampai di sini. Jadi, dia perlu menemukan cara untuk mengulur waktu. Akan buruk untuk menderita bahkan satu serangan. Serangan acak kelas Duke bisa cukup untuk menghancurkannya. Hansen memandu tebing hitam menuju kabut merah, dan sementara itu, Zero menghubungi Yixia. Yixia punya waktu untuk melihat pesannya. Apa, ini benar-benar terjadi? Blackcliff melakukan ini. Setelah Yixia mendengar Zero menjelaskan masalahnya, dia mengerutkan kening. Dia tidak percaya dia bersedia melakukan hal seperti itu. Tapi bawahan Hansen lah yang menghubunginya, dan dia tahu Zero tidak akan berbohong. Yixia terdiam dan dengan cepat pergi ke planet Eclipse. Dia segera berada di pangkalan. Di mana Blackcliff dan Hansen? Yixia bertanya dengan cemberut. Guru dikejar. Dia memimpin musuh pergi dengan cara itu. Zero menunjuk ke lembah kabut merah. Yixia tidak menunda. Seperti tindakan teleportasi, dia langsung menghilang. Yixia sedang terburu-buru sekarang. Jika apa yang Zero katakan padanya benar, maka ada Duke yang mengejar Hansen. Sulit untuk mengukur berapa lama Hansen bisa bertahan dalam pengejaran seperti itu. Dia bisa saja sudah dihajar menjadi jeli sekarang. Yixia mengamati lembah di depan, dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Hansen sedang duduk di atas batu di luar lembah, bernyanyi. Di mana Blackcliff? Yixia bertanya sambil berlari ke Hansen. Di lembah itu, kata Hansen, saat dia menunjuk ke bawah. Hansen telah menarik Blackcliff ke lembah, dan pengejarnya tersesat di sana. Hansen bisa keluar dan menunggu kedatangan Yixia. Blackcliff masih di bawah sana. Yixia melihat ke lembah dengan sangat bingung. Wajahnya berubah dan dia berkata, musim semi kabut merah. Apakah kamu tahu apa itu? Hansen bertanya pada Yixia. Yixia melihat ke kabut merah yang mengganggu lembah dan berkata, ini adalah mata air kabut merah. Aku tidak tahu apakah itu baik untukmu atau buruk untukmu. Petik 2. Apa itu musim semi kabut merah? Hansen merasa kedinginan mendengar ini, tetapi dia meminta info lebih lanjut padanya. Mereka sudah lama berada di lembah untuk mencari, terakhir kali mereka berada di sana. Sepertinya tidak ada yang berguna di dalam. Mereka juga tidak dapat menemukan apa yang menyebabkan kabut. Bahkan jika ada harta karun, sepertinya tidak mungkin mereka bisa menemukannya. Sekarang mendengar Yixia mengatakan ini, itu terdengar seolah-olah bukan harta karun yang ada di dalam sana. Itu mungkin benar-benar sesuatu yang berbahaya. Saat Yixia hendak menjawab, Blackcliff keluar dari awan dengan palu besar. Setelah melihat Hansen, dia meraung dan mengayun ke arahnya. Yixia mengerutkan kening. Saat tahu ada yang tidak beres dengannya, dan dia tahu dia tidak akan berperilaku seperti itu di depannya. Dia melambaikan tangannya dan kabut ungu keluar. Itu memecahkan palu besar Blackcliff dalam sekejap. Blackcliff batuk darah. Palu adalah persenjataan genonya, dan segera setelah Yixia mematahkannya, kerusakan dikirimkan ke tubuhnya. Tapi meski begitu, dia masih ingin mengejar Hansen dan Hansen sendirian. Dia bertingkah seperti kesurupan. Yixia kemudian memukul Blackcliff sendiri dengan kabut ungu.
Namun, dia tidak ingin membunuhnya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menjatuhkannya. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui tentang musim semi ini. Aku akan membicarakannya denganmu saat aku kembali. Isha memberitahu Hansen itu, lalu mengambil Blackcliff yang tidak sadarkan diri. Setelah itu, dia membelok. Hansen kembali ke pangkalan. Setelah apa yang terjadi dengan Blackcliff, dia tahu dia harus lebih berhati-hati. Raja Jun bisa menggunakan Blackcliff untuk mengejarnya, jadi jelas dia bisa mengambil wujud orang lain untuk mencapai Hansen. Bergaul dengan dewa memang hal yang buruk. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak akan membunuh secara langsung. Mengapa demikian? Mungkin jika aku menemukan alasannya, aku bisa membunuh Raja Jun. Hansen mundur ke dalam pikirannya. Saat malam hari, Hansen mencari istirahat. Saat dia berbalik, dia melihat Yisha berdiri di sana. Dia telah berada di belakangnya, dan kehadirannya yang tiba-tiba di sana membuatnya takut. Ratu, kapan kamu sampai di sini? Hansen berkedip. Yisha tersenyum dan berkata, aku hanya ingin melihatmu. Aku hampir tidak mengenalimu. Petik 2. Mengapa? Mengapa kamu tidak mengenali siswa kamu? Hansen tersenyum. Di bawah ancaman pengejaran tebing hitam, kamu berhasil berlari begitu jauh dan begitu cepat tanpa mengalami kerusakan. Aku bahkan tidak berpikir seorang Marquise bisa melakukan hal seperti itu. Yisha menyipitkan matanya saat dia berbicara. Kamu tahu, aku punya sepatu yang bisa memberiku kecepatan. Aku lemah dalam bakat lain, jadi aku rasa aku hanya baik dalam hal kecepatan. Ini membawaku ke sekitar kelas Duke, kurasa. Hansen mengatakan itu, dan kemudian menggunakan sepatu kelincinya untuk berjalan sejauh 3 meter. Itu barang yang bagus. Ini memberi Barons kecepatan seorang Duke. Itu sangat jarang. Itu bahkan lebih baik dari benda sucimu. Yisha melihat sepatu kelinci saat dia berbicara. Hansen merasa aneh, tiba-tiba. Dia takut Yisha mungkin ingin mencobanya. Mereka adalah jiwa binatang, dan Yisha tidak dapat menggunakannya karena dia bukan dari tempat suci. Untungnya, dia tidak tertarik dengan sepatu kelinci. Dia memikirkan hal lain dan berkata, apakah kamu tahu apa itu Red Mist Spring? 1896 kemungkinan naik level, subscribe Penatua. Aku tidak tahu, kata Hansen pelan. Yisha menghela napas dan berkata, aku tidak tahu apakah musim semi kabut merah adalah hal yang baik atau buruk, tetapi bagimu, itu mungkin sebuah kesempatan. Ada kemungkinan bahwa musim semi ini bisa meningkatkan persenjataan Geno mantra kamu. Itu bisa menjadi Viscount. Petik 2. Itu artinya Red Mist Spring bisa menaikkan level. Hansen senang mendengar ini. Persenjataan mantra Genonya sulit untuk dikembangkan. Itu membutuhkan kekuatan eksternal agar hal itu terjadi. Jika dia mencoba untuk menaikkan levelnya melalui latihan solo, itu akan menjadi proses yang lambat. Mungkin butuh waktu 100 tahun baginya untuk naik ke kelas Viscount hanya melalui pelatihan. Itu bukan tentang kinerja Hansen yang buruk. Itu karena The Story of Genes bukan untuk manusia. Sangat tidak mungkin Hansen bisa mempraktikkannya sejak awal. Akan lebih baik jika itu hanya harta karun. Yisha menghela nafas dan berkata. Hanya ada satu cara untuk menghasilkan Red Mist Spring. Itu hanya dibuat karena banyak makhluk telah mati di daerah ini dan tetap terkubur di sini selama miliaran tahun. Perubahan telah terjadi di bawah tanah, yang mengakibatkan terbentuknya zat baru ini. Kabut merah adalah tanda bahwa zat tersebut telah selesai diformulasikan, dan sekarang sudah tersedia. Petik 2. Hansen menunggu sebentar, berharap dia akan terus berbicara. Ini adalah zat yang berasal dari mayat Xenogenex. Bangsawan tidak berguna untuk itu, tapi bagus untuk tipe biasa. Makhluk biasa yang menyentuhnya bisa menjadi Xenogenik. Jika Xenogenik memakan zat ini, mereka akan berkembang dengan cepat. Yisha melanjutkan dengan berkata, tapi persenjataan genomu istimewa, dan menurutku ada cara di mana mantra dapat menyerapnya. Kami dapat mempercepat pertumbuhan kamu dengan melakukan ini. Jika ada cukup substansi, kita bisa menaikkan levelnya menjadi Viscount. Petik 2. Apa yang aku lakukan? Hansen bertanya. Terlalu sulit untuk menaikkan level mantra, dan jika ada kesempatan untuk memotong pendatang di sini, dia tidak ingin membiarkannya lolos. Aku memiliki seni Geno, aku yakin kamu harus berlatih. Saat Red Mist Spring keluar, kamu menggunakan skill itu dan mentransfer kekuatan yang diperoleh ke spell. Jika kamu melakukan itu, dia akan naik level. Tapi seni Geno ini sangat sulit dipelajari, dan mentransfer kekuatan mata air akan menyakitkan. Terserah kamu apakah ini yang kamu inginkan, kata Yisha. Dia akan memberinya informasi sebanyak yang dia bisa, tetapi keputusan akhirnya ada padanya. Terima kasih, Ratu. Hansen menerima kertas yang dia tawarkan padanya dan melihat-lihat seni Geno yang disebut perubahan Yin Yang. Jangan lupa untuk pergi ke acara yang kuceritakan, kata Yisha pada Hansen sebelum dia pergi. Hansen mengonfirmasi bahwa dia akan pergi, meskipun dia sangat tidak antusias. Dia mulai berlatih perubahan Yin Yang segera. Hansen membacanya, dan dia langsung terkejut. Perubahan Yin Yang seperti ledakan Yin Yang. Itu hanya dikembangkan ke arah yang berbeda. Fokus ledakan Yin Yang adalah pada pertukaran kekuatan yang datang melawannya, di mana arah kekuatan akan dibalik. Perubahan Yin Yang didasarkan pada membuat kekuatan lebih kuat. Dengan ledakan Yin Yang sebagai basis, dia dapat dengan mudah belajar bagaimana memanfaatkan perubahan Yin Yang. Dia hanya membutuhkan sedikit latihan sebelum menggunakannya. Dia tidak tahu bagaimana Yisha menangani Blackcliff. Dia tidak menyebutkan apa-apa tentang pria itu, jadi dia tidak bertanya.
Tapi Yixia tidak membunuh Black Cliff, dia tahu itu. Dia pikir dia mungkin hanya mengirimnya kembali ke Black Moon King. Yixia mengira musim semi kabut merah akan muncul dengan sendirinya sekitar 40 hari. Jadi, Hansen punya banyak waktu untuk berlatih. Wang Yuhang pergi ke kamar Hansen, tersenyum. Hansen, ada wanita rabat yang mencarimu. Wanita rabat, aku tidak tahu ada wanita rabat. Hansen mengerutkan kening. Masih berpura-pura, dia bilang kamu gurunya, dan kalian berdua dulu dekat. Kamu bahkan mengajari dia keterampilan pisaunya. Wang Yuhang masih tersenyum. Tidak, aku tidak pernah mengajar perempuan rabat. Namun, ada wanita rabat yang mengajari aku. Hansen tertekan, tidak bisa memikirkan siapa yang dia pegang telah dibicarakan. Apa wanita rabatnya telah mengajarimu? Wang Yuhang menatapnya dengan wajah yang menjijikkan. Knife Queen, siapa lagi? Kata Hansen, lalu pergi. Dia tidak tahu siapa yang dibicarakan Wang Yuhang, jadi dia pergi untuk melihatnya. Dia pergi ke ruang rapat, dan di sana dia menemukan seorang wanita rabat berusia 15 tahun. Dia memiliki telinga kelinci putih dan wajah yang cukup gemuk. Dia memiliki mata yang besar, dan dia sangat manis. Melihatnya di sana, tergoda untuk menjangkau dan meremas pipinya. Melihat gadis rabatnya membuat Hansen memikirkan Wang Mengmeng. Mereka bukan dari ras yang sama, tapi mereka terlihat mirip. Aku tidak percaya aku mengenal kamu, kata Hansen, sambil melihat wanita itu. Guru, izinkan aku untuk mengikuti dan mematuhi kamu. Gadis itu segera berlutut di depan Hansen dan membungkuk melalui gerakan khas rabat. Apa ini? Kamu siapa? Hansen menatap wanita itu. Nama aku King Li, aku putri Flower King. Aku sangat mengagumi Knife Queen, dan aku ingin menjadi muridnya. Dia, bagaimanapun, tidak menerima aku. Jadi, aku harus meminta kamu untuk menjadi guru aku, sebagai gantinya. Dengan begitu, aku bisa menjadi murid ratu. King Li tampak agak sombong. Aku belum membuat rencana untuk menerima siswa, kata Hansen. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dia benar-benar tidak punya waktu untuk menerima siswa. King Li adalah putri Raja Bunga. Raja Bunga berada di level yang sama dengan Yixia. Jika King Li menjadi murid Hansen, itu akan menunjukkan bahwa Raja Bunga bertubuh lebih rendah dari Yixia. Jika Hansen benar-benar menerimanya, sangat tidak mungkin Raja Bunga akan menyetujuinya. Itu sudah terlambat, aku sudah mengikuti kamu. Mulai sekarang, kamu adalah guruku. Ratu akan menjadi guru tertuaku. King Li terlihat sangat bersemangat. Kamu King Li, kan? Hansen tidak marah, dan dia benar-benar tersenyum padanya. Iya, dan kamu adalah guru aku, bukan? Kamu bisa memanggilku Li kecil. King Li terdengar agak manis. King Li, aku tidak menolak menjadi guru kamu, tetapi jika kamu ingin menjadi murid aku, kamu harus lulus tes aku terlebih dahulu. Memaksa aku untuk menjadi guru kamu tidak berguna, kata Hansen. Tes seperti apa yang kamu ingin aku lakukan? King Li bertanya. Kenapa kamu begitu ingin mengikuti Queen? Hansen bertanya. Itu karena Queen sangat hebat dan skill pisaunya juga terbaik. Dia mempraktikkan pisau gigi rabat terkuat. Aku benar-benar ingin seperti dia, oleh karena itu aku ingin mematuhinya, kata King Li menjelaskan. Jadi, kamu hanya ingin belajar Tit Knife. Hansen tersenyum. Aku tebak, tapi aku ingin mempelajarinya langsung dari ratu. Aku tidak peduli jika orang lain mengajari aku, kata King Li dengan serius. Bagaimana kalau kita melakukan tes, dan melihat apakah kamu memiliki bakat yang memadai untuk mempelajarinya? Jika kamu melakukannya, aku dapat menerima kamu sebagai murid aku. Kemudian, kamu akan menjadi murid ratu, kata Hansen. Betulkah? Kemudian uji aku. Bagaimana kami melakukan tes? King Li terdengar bersemangat. Aku akan menulis beberapa kata untuk kamu, dan kemudian kamu dapat mempraktikannya. Jika kamu dapat menuliskannya persis sama, aku akan menjadikan kamu sebagai murid aku. Hansen mengatakan itu, dan kemudian mengeluarkan papan kayu. Dia menggunakan jarinya untuk menuliskan beberapa kata, dan kemudian memberinya papan tulis. 1897 langit pikiran seperti pisau. Pikiran langit seperti pisau. Apa artinya? King Li memegang papan kayu dan menuliskan 4 kata. Dia memandang Hansen dengan sedikit kebingungan. Dia tahu 4 kata itu, tapi dia tidak mengerti arti dari kombinasi keduanya. Pulanglah dan periksa. Saat kamu memahaminya, kamu bisa menulisnya. Dan ketika kamu bisa menulisnya, aku akan menjadikan kamu sebagai siswa. Hansen tersenyum. Selama aku bisa menuliskan 4 kata itu, kamu bisa menerimaku sebagai murid. Itu sederhana. King Li tidak percaya Hansen. Menyalin 4 kata untuk lulus ujian itu terlalu mudah. Ya, sesederhana itu. Sekarang, pergi dan berlatih. Tetapi aku memiliki aturan untuk kamu ikuti, dan yaitu, kamu tidak dapat meminta bantuan orang lain. Kamu harus menulis ini sendiri. Jika kamu mendapat bantuan untuk melakukan ini, maka kamu menyerah. Hansen tersenyum. 4 kata itu sederhana, tetapi menyalinnya tidaklah mudah. Kata-kata yang ditulis Hansen mengandung otak pisau-pisau gigi. Kata-kata itu bisa ditiru, ya, tapi perasaan yang ditimbulkannya tidak bisa. Dia memberi King Li tugas ini karena dia ingin dia menyerah dalam pengejarannya. Karena itu, jika dia benar-benar memahami arti di balik teks dan dapat menyalinnya seperti yang diperintahkan, maka dia akan menjadi seorang jenius. Tidak ada yang akan keberatan mengambil siswa seperti itu, jika itu masalahnya. Oke,
Kamu mengatakan itu. Tidak ada penyesalan sekarang. King Li masih terlalu muda, dan Han Sen mengira dia terlalu naif. Dia tidak memahami tugas sebenarnya yang telah diberikan kepadanya. Aku tidak akan punya. Han Sen tersenyum. King Li pergi ke rumah dengan cukup riang dengan papan kayu. Dia berencana untuk menuliskan 4 kata indah untuk Han Sen, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya sebagai murid. Ketika dia kembali ke rumah, dia tidak sabar untuk mulai berlatih. Rabat umumnya mengambil pendidikan mereka dengan serius, tetapi King Li adalah pengecualian dari aturan itu. Dia belajar, tetapi dia tidak terlalu fokus padanya. Dia akan menyelesaikan pekerjaan rumah apapun yang diberikan kepadanya, tetapi dia tidak akan bekerja lebih keras dengan latihan. Untung Raja Bunga pandai mengajar dan memaksanya untuk berlatih menulis. Tulisan King Li bukanlah yang terbaik, tapi juga tidak terlalu buruk. Jika ini hanya tulisan, King Li punya kesempatan. Tetapi ketika King Li mulai menuliskan kata-kata yang diberikan Han Sen kepadanya, dia merasa agak aneh. Dan itu karena dia tidak dapat menuliskannya seperti yang dia lakukan. Ketika dia mulai, dia pikir mereka terlihat mirip, tetapi semakin jauh dia melangkah, semakin dia menyadari mereka semakin menjauh. Aneh, mengapa ini terjadi? King Li mengangkat papan kayu untuk menyelidiki. Saat itulah dia menyadari kata-kata itu berubah. Tapi mereka tidak benar-benar berubah. Itu karena tanda di papan semakin dalam, dan kata-kata itu menimbulkan perasaan berubah. Seolah-olah teks itu bisa bergerak. Kekuatan gigi. King Li segera menyadari bahwa kata-kata yang ditulis Han Sen mengandung kekuatan gigi. Kekuatan gigi sedang mematahkan kayu, itulah yang terjadi. Tapi bagaimanapun juga, ini tidak akan membuat King Li takut. Hal itu benar-benar meningkatkan keingintahuannya dan keinginannya untuk terus maju. Dia bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan menuliskan semuanya, jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Kali ini, King Li berusaha sekuat tenaga. Dia terus mencoba menuliskan kata-kata Han Sen dan melatih keterampilan pisau pada saat yang bersamaan. Sebagai putri Raja Bunga, banyak guru yang mau mengajarinya jika dia mau belajar menulis dan keterampilan pisau. Ditambah, Raja Bunga memiliki banyak koleksi teknik menulis, dan dia adalah wanita yang cerdas secara alami. Jadi, seharusnya tidak terlalu sulit. Sulit belajar menulis dalam waktu sesingkat itu. Tetapi tekanan tambahan membuatnya lebih fokus. Semakin dia memperhatikan kata-kata Han Sen, semakin menarik dia menemukannya. Itu bukan karena seberapa baik mereka ditulis. Itu karena otak pisaunya sangat kuat. Saat King Li melihat ke dalam tulisan dan keterampilan pisau, dia menyadari bahwa keempat kata itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Semakin banyak dia menulis, semakin sedikit dia mendapati dirinya mengikuti. Dia mulai berpikir dia tidak bisa berlatih sama sekali. Menepuk. Setelah 10 hari, papan kayu itu retak. Otak pisau dan kekuatan gigi menghancurkan papan. Dan kemudian, keempat kata itu menghilang. King Li kaget. Dia mengerti bahwa ini adalah batas waktu yang diberikan oleh Han Sen. Dia merasa tertekan. Dia telah gagal untuk menyalinnya, dan pada selain itu, mereka sekarang rusak. Dia gagal dalam ujian. King Li, kenapa kau menyembunyikan dirimu di rumah selama berhari-hari? Acara akan segera dimulai. Suara seorang wanita terdengar dari luar, lalu dia membuka pintu. Orang yang masuk adalah wanita rabat seumuran dengan King Li. Namanya Du Lise. Dia adalah putri Moon Milk King, dan mereka adalah anggota Moon Garden. Mereka juga teman baik. King Li adalah orang yang supel. Tapi dia telah bersembunyi di rumah selama 10 hari, dan dia tidak pernah mencari teman-temannya sama sekali. Du Lise ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi, jadi, dia datang mencari temannya. Sang Buddha sudah ada di sini. Mengapa kamu tidak datang melihatnya? Mengapa kamu bersembunyi di rumah? Du Lise bertanya. Ah, kamu sedang berlatih menulis. Apakah Paman Bunga memaksamu? Du Lise melihat tulisan di mana-mana. Dia mengambil satu dan melanjutkan dengan berkata, kata-katanya tidak buruk. Kamu pasti telah meningkat. Petik 2. Ayah tidak memaksaku. Aku ingin berlatih sendiri. King Li menggelengkan kepalanya. Itu aneh. Kamu berlatih menulis karena pilihan. Itu sama sekali bukan gayamu. Apa yang membuatmu mengambil ini? Du Lise memandang King Li dengan heran. King Li tampak tertekan dan berkata, kamu tahu aku mengagumi ratu. Nah, aku ingin menjadi muridnya. Tetapi dia berkata bahwa aku tidak cukup memenuhi syarat untuk mempelajari pisau gigi, jadi dia tidak menerima aku sebagai siswa. Petik 2. Aku tahu, tapi itu sudah lama sekali. Apa ini masih ada di pikiranmu? Kata Du Lise. King Li menggelengkan kepalanya. Ratu adalah idola aku, dan itu tidak akan pernah berubah. Jadi, aku pikir jika aku tidak bisa menjadikan dia sebagai guru, aku akan menjadi muridnya. Kalau begitu, itu akan menjadikanku muridnya. Tidak mungkin semua itu berbeda, bukan? Petik 2. Putri Raja Bunga menjadi murid Han Sen. Bahkan jika kamu ingin mematuhinya, aku ragu dia akan membawa kamu. Petik 2. Du Lise tersenyum. Dia tidak menolak aku. Dia ingin aku menuliskan 4 kata. Jika aku berhasil melakukannya, dia akan menjadikan aku sebagai murid, kata King Li. Jadi, kamu sudah berlatih cara menulis ini sepanjang waktu. Du Lise melihat bahwa yang dia tulis hanyalah pikiran langit seperti pisau. Ya, aku telah berlatih begitu lama, namun aku masih gagal. King Li merasa tertekan. Bagaimana bisa begitu sulit? Izinkan aku melihat. Du Lise penasaran tentang ini. King Li menggelengkan kepalanya. Teksnya hilang.
1898 pertukaran bahkan. Hilang, bagaimana mereka bisa pergi? Dulce bertanya dengan rasa ingin tahu. King Li menjelaskannya, dan kemudian membiarkannya melihat serpihan kayu yang rusak. Setelah Dulce mendengar apa yang diberitahukan padanya, dia terlihat tidak percaya. Betulkah, sudah berapa lama Hansen berlatih pisau gigi? Kamu bilang dia punya otak pisau gigi dan bisa menggunakannya sampai level setinggi itu. Aku tidak merasa sulit untuk percaya. Petik 2. Aku juga tidak akan mempercayainya, jika aku tidak melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Tapi aku benar-benar melihatnya menuliskannya di papan. Dan kemudian, aku melihat papan kayu itu hancur karena kata-kata yang dia tulis. Kamu harus mempercayai aku. Hansen benar-benar kuat, tidak heran jika Ratu memilihnya sebagai murid. Aku jauh lebih rendah, kata King Li. Jangan terlalu memikirkan semuanya dulu. Acaranya akan segera dimulai, jadi ayo kita ke rapat. Dulce sendiri belum pernah melihat teks itu, jadi menurutnya teks itu tidak terlalu luar biasa. Dia mengeluarkannya dari pikirannya dan menyeret King Li bersamanya ke acara tersebut. Acara pertukaran itu diselenggarakan oleh salah satu dari dua balapan, dan mereka bergantian setiap kali. Kali ini giliran Rebate menjadi tuan rumah. Budak Clear Seeking membawa sekitar 20 budak ke sini. Sebelum acara dimulai, mereka bertemu dengan para Nobles of the Rebate. Dengan begitu, kedua grup akan saling mengenal selama acara berlangsung. Di antara semua budak itu, ada satu yang disebut Matahari. Dia memiliki peringkat tertinggi dari semuanya. Dia adalah teman sekelas Marquise. Jika ini karena bakat mentah, Speechless dan No Flower adalah yang terkuat mutlak. Para Buddha memiliki kemampuan khusus, ketika Buddha menjadi tua, mereka dapat mentransfer pengetahuan dan pengalaman mereka kepada yang lebih muda. Mereka menyebut kemampuan itu, buka pikiran. Para Buddha yang menggunakannya akan mati tidak lama kemudian, dan Buddha yang menerima hanya akan mampu menyerap pengetahuan sebanyak yang diizinkan oleh kecakapan mereka. No Flower and Speechless telah membuka pikiran mereka. Mereka sangat berbakat ketika menerima ilmunya, sehingga mereka mampu menyerap banyak hal. Mereka belajar jauh lebih banyak daripada rata-rata Buddha. Tapi tidak bisa berkata-kata adalah yang terbaik. Penatua yang membuka pikirannya adalah seorang Buddha setengah dewa. Orang yang tidak bisa berkata-kata sangatlah berbakat, dan orang-orang mengharapkan dia menjadi Buddha yang sepenuhnya dewa pertama dalam 30.000 tahun terakhir. Tapi Open Domain diklasifikasikan, dan kebanyakan orang tidak tahu apa-apa tentang proses ini. Bahkan mereka yang tahu tentang kemampuan tidak tahu siapa yang telah menerima pengetahuan pendahulu. King Li dan Dulce pergi ke pertemuan dan bertemu dengan teman-teman di sana. Seseorang memperkenalkan seorang Buddha ke King Li. Para Buddha dan Rabat adalah sekutu, jadi ada suasana dan hubungan yang baik di antara mereka. Tapi ada sisi kompetitif dari keramahan mereka, dan mereka suka mencari tahu siapa yang lebih kuat dalam berbagai kategori. Ini adalah acara pertukaran, tapi sekarang, itu lebih seperti tampilan keterampilan yang kompetitif daripada pertemuan pertukaran. Hansen sama sekali tidak tertarik dengan acara seperti ini, tapi Isha berulang kali meminta Hansen untuk hadir. Jadi, dia tidak punya pilihan selain datang. Wang Yuhang dan Raja Xie menyukai pesta, dan Bu Qingcheng tertarik untuk mempelajari para Buddha. Jadi, mereka semua memutuskan untuk mengikuti Hansen. Mereka berempat menemukan sudut untuk duduk, dan di sana, mereka dapat menonton pertunjukan dan menikmati makanan Rabat. Karena Hansen bukan anggota Moon Garden, dia hanya bisa duduk di luar untuk menonton. Dia tidak bisa masuk atau berinteraksi dengan para Buddha. Sementara ini tidak berarti apa-apa bagi Hansen, Speechless terus mencarinya. Saat pertemuan dimulai, dia belum melihat Hansen ada. Dia merasa bingung tentang ketidakhadirannya. Pikiran yang tidak bisa berkata-kata Hansen adalah murid dari Knife Queen, dan karena itu, dia akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Tapi Speechless memandang sekelilingnya untuk waktu yang lama, tanpa kulit atau rambut pun ditemukan. Tapi dia tidak bertanya tentang dia. Dia akan merasa aneh untuk bertanya. Bukankah itu murid Ratu Hansen? Mengapa kamu menonton acara dari luar, seperti kami? Saat Hansen dan teman-temannya mengunyah, dia mendengar seseorang berbicara dengan nada suara yang agak mengejek. Hansen menoleh dan melihat beberapa xenogenik. Mereka tidak tua, dan mereka juga tidak Rabat. Orang yang berbicara adalah seseorang dengan kepala sapi. Meskipun mereka adalah sejenis ras sapi, tetapi mereka terlihat berbeda dari suku Kao. Hansen tidak tahu dari ras mana mereka berasal, tapi dia pernah melihat orang berkepala sapi ini sebelumnya. Di Festival Dewa Bulan, pria berkepala sapi itu bersama putra Raja Giok Emas Gaoji. Dia adalah salah satu dari sedikit Earl di sana. Hansen melihat mereka tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka adalah orang luar, dan mereka hanya bersandar pada Rabat. Aku pikir Queen akan memberikan perlakuan khusus kepada siswanya. Tapi dia sama seperti kita, orang luar, tidak diizinkan menjadi anggota Taman Bulan. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam acara tersebut, dan dia hanya bisa duduk di sini dan menonton. Petik 2. Terus, bahkan jika dia bisa bergabung, apa yang bisa dia harapkan untuk ditukar? Petik 2. Mungkin dia bisa bertukar sedikit keberuntungan, tahu. Pemuda berkepala sapi dan teman-temannya berbicara begitu keras, jelas mereka ingin Hansen mendengar mereka. Namun, Hansen mengerutkan kening. Dia tidak yakin apa maksudnya. Mereka juga orang luar di sana. Mereka seharusnya merasakan hal yang sama tentang hal-hal seperti yang dialami Hansen sendiri.
Dia tidak tahu mengapa mereka repot-repot mengganggunya, ingin memulai masalah. Jadi, Hansen mengabaikan mereka dan berpura-pura tidak mendengar mereka. Dia terus berbicara dengan Gu Qingcheng dan yang lainnya. Pria berkepala sapi itu berpikir tidak ada gunanya terus berbicara, setelah menyadari bahwa Hansen tidak memperhatikan mereka. Setelah beberapa saat, Clear Sea King dan Moon Will King tiba. Mereka mengumumkan dimulainya acara. Para tamu datang dari mana-mana, jadi biarkan mereka naik ke panggung dulu. Raja Roda Bulan tersenyum. Amitabha, semoga kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Clear Sea King memandang No Flower, dan kemudian dia melanjutkan dengan berkata, No Flower, kamu pergi dulu. Bagikan pengalaman kamu dengan teman-teman kamu. Petik 2. Ya, Rajaku. No Flower berdiri dan membungkuk di depan Clear Sea King dan Moon Will King. Dia berjalan di atas panggung dan berbicara dengan pekerja tersebut, berkata, tolong bantu aku menyiapkan batu emas uji. Batu emas uji adalah batu untuk menguji kekuatan seseorang. Meskipun batunya bisa penyok, ia sangat tahan lama, hampir tidak bisa dipecahkan. Biasanya digunakan untuk pengujian seni Geno. Mereka tidak memiliki bunga di atas panggung. Sepertinya mereka siap pamer, kata Dulise sambil tersenyum. 1899 bunga jari menyentuh. Pekerja itu membawa batu emas uji ke atas panggung. Semua orang memandang No Flower, bertanya-tanya seni Geno apa yang akan dia tampilkan. Meskipun No Flower botak, dia tampak tenang dan anggun. Dia membungkuk di depan mereka, dan yang mengejutkan semua bangsawan yang hadir, dia berkata, aku akan menampilkan seni Geno yang disebut bunga menyentuh jari. Bunga menyentuh jari terkenal karena sangat umum di kalangan Buddha. Itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan masing-masing. Acara ini dibuat untuk memamerkan hal-hal baru. No Flower akan membawakan sesuatu yang sangat umum, dan itu sangat mengecewakan bagi penonton. No Flower Buddha, bunga menyentuh jari sangatlah kuat. Tapi kami telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Tidak perlu menampilkan ini lagi, bukan? Seseorang berkata dari bawah panggung, yang mendorong sejumlah kesepakatan. No Flower tersenyum. Dia tidak terburu-buru, dan dia berkata, inti dari acara ini adalah untuk mendemonstrasikan hal-hal baru, ya. Aku bodoh dan tidak bisa menciptakan keterampilan baru. Jadi, aku punya sedikit ide untuk memodifikasi bunga menyentuh jari. Jika ini bisa membuat kamu tersenyum, itu sudah cukup bagi aku. Petik 2. Melihat No Flower mengatakan ini, orang-orang menjadi penasaran. Seseorang berteriak, kemudian lakukan bunga menyentuh jari kamu dan biarkan kami melihat perbedaannya. Amitabha, No Flower mengucapkan frase Buddha dan berjalan di depan batu emas uji. Tidak ada yang melihatnya melakukan apapun. Mereka hanya melihatnya mengangkat tangan dan menekan ibu jarinya ke tangan itu. Orang-orang di dalam dan di luar menjulurkan leher mereka dan mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat bunga menyentuh jari milik No Flower. Tapi No Flower hanya menekan ibu jarinya ke batu 1 inci. Bahkan Baron biasa bisa melakukan hal seperti itu. Di tengah kebingungan mereka, penonton tiba-tiba menyadari bahwa jari-jari tangan menyebar ke seluruh batu. Sebuah kata sedang dilukis di atasnya. Saat itulah orang-orang menyadari bahwa No Flower ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kehancuran. Dia pamer bahwa dia bisa menulis dengan keterampilan itu. Tetap saja, mereka tidak mengerti mengapa. Tidak peduli seberapa baik kamu menulis, apa hubungannya dengan pertunjukan kekuatan. Bahkan Baron bisa memecahkan batu itu. Kamu tidak membutuhkan trik untuk itu. No Flower terus menulis, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan, seperti seorang raja yang berdiri kokoh melawan angin kencang. Saat dia melambaikan jarinya, rasanya seperti bunga berjatuhan. Atau seolah-olah daun-daun mati berjatuhan. Bunga-bunga itu membuka dan menghancurkannya. No Flower yang menuliskan kata-kata ini. Bunga menyentuh jari seharusnya menjadi seni Geno yang lembut, tetapi saat dia menggunakannya, rasanya seperti orang-orang berada di tengah hujan bunga. Itu membuat kamu merasa sangat kesepian dan tertekan. Itu berbeda dari apa yang biasa dilakukan oleh bunga menyentuh jari pada kamu. Beberapa pria muda dengan keinginan yang lemah menjadi sangat pucat. Mereka merasa seolah-olah mereka telah menjadi orang tua, atau bunga sekarat di ambang kepergian hantu. Bahkan anggota Moon Garden terlihat buruk. Itu adalah pikiran yang kuat. Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa menciptakan hal seperti itu? Dulise tampak sakit saat berbicara. Black Steel berkata dengan dingin, para Buddha dapat membuka pikiran mereka. No Flower yang pasti menerima ini dari seorang raja. Jika aku menebak dengan benar, ini pasti perangkat dari Raja Buddha Layu. Petik 2. Putri tertua Raja Roda Bulan, Rebecca, berkata, lumayan. Buddha King yang layu meninggal 2 tahun lalu. No Flower yang membuka pikirannya sebelum itu. Raja Buddha Layu pandai dalam keterampilan layu. Jari bunga yang menyentuh ini terasa seperti sesuatu yang layu. Kamu pasti benar tentang dari mana asalnya. Petik 2. Dia telah menyerap pengalaman Raja Buddha Layu hanya dalam 2 tahun. Dia memang sangat kuat, kata Black Steel. Rebecca mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia terlihat lebih serius dari sebelumnya. Saudara, apakah dia tidak curang? Dia mendapat kemauan dan pengalaman dari Raja Buddha Layu, tapi kami tidak. Siapa yang bisa mencapai level itu dengan usia dan peringkat seperti itu? Dulise bertanya, mengerutkan kening. Clear Sea King menempatkan No Flower di atas panggung terlebih dahulu karena alasan yang jelas. Sekarang, aku rasa tidak ada yang bisa bersaing dengannya.
Sepertinya kita harus membiarkan mereka memenangkan pertandingan ini, kata Rebecca. No Flower selesai menulis. Kemudian dia berdiri dan berjalan kembali. Perasaan kesepian menghilang dari semua orang setelah dia selesai. Di dalam dan di luar, semua orang tersentak dari linglung mereka. Mereka melihat teks pada batu emas pengujian, dan apa yang mereka lihat sangat mengejutkan. Kehadiran layu menyebar. Itu adalah keterampilan ujung jari yang kuat. Aku hanya melihat beberapa raja yang memiliki keterampilan seperti itu. No Flower Buddha yang masih sangat muda, dan sangat jarang melihat seseorang seperti itu melakukan hal seperti ini. Petik 2. Kenapa ini aneh? Tidakkah kamu tahu bahwa Buddha dapat melakukan open the mind? Yang lebih tua dapat mentransfer keinginan dan pengalaman mereka kepada generasi yang lebih muda. No Flower menerima pemindahan seperti itu dari seorang Buddha King. Begitulah cara dia melakukannya, tandai kata-kataku. Petik 2. Keterampilan buka pikiran dikuasai. Ini seperti curang. Mereka masih sangat muda, namun mereka jauh lebih kuat dari kita. Petik 2. Setiap ras memiliki kartu as di lengan mereka, memungkinkan mereka untuk melampaui dalam beberapa cara. Rebate memiliki keunggulan tersendiri. Jangan menyerah pada keyakinan. Petik 2. Benar, tapi menurutku tidak ada orang dari ras kita yang bisa bersaing dengan No Flower. Viscounts normal tidak bisa memberikan perasaan seperti itu. Bahkan Earls atau Marquise tidak bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Yah, mereka melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Kita mungkin harus membiarkan mereka menang. Petik 2. Semua bangsawan berbicara tentang betapa irinya mereka terhadap teknik buka pikiran. No Flower menunduk dan menunggu di atas panggung. Saat ini terjadi, Rabat perlu naik ke atas panggung dan menampilkan seni Geno mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka bisa dibandingkan. Itulah tujuan umum dari seluruh acara ini. Tapi jari bunga menyentuh No Flower Buddha terlalu mengesankan. Tidak ada orang lain di Moon Garden yang bisa mendekati ini. Siapapun yang datang berikutnya akan menjadi terlalu lemah, dan akan memalukan bagi mereka untuk mengikutinya. Dulce dan Rebate generasi kedua lainnya saling memandang, tanpa ada yang bergerak maju. Mereka semua mendesah. Mereka tahu bahwa Rabat lebih lemah dari para Buddha, pada level ini. Apakah kata-kata itu benar-benar bagus? Aku pikir Hansen lebih baik darinya, King Li berkata pada dirinya sendiri, melihat ke batu emas uji. 1900 Buddha yang dipanggil, subscribe Penatua. King Li, apa yang kamu bicarakan? Dulce bertanya dari kursinya di sebelah King Li. Aku pikir Hansen menulis lebih baik daripada No Flower, jawab King Li. Ketika anggota lain dari Moon Garden mendengar ini, mereka mengira dia bermaksud sesuatu tentang tulisan tangannya yang lebih cantik. Salah satu anggota mencemooh, King Li, No Flowers touching flower finger adalah sesuatu yang hanya meningkatkan kecantikan. Ada makna di dalamnya yang jauh lebih penting. Bentuk karakternya adalah yang kedua. Petik 2. King Li menjawab ini dengan mengatakan, aku mengacu pada artinya. Aku pikir makna teks Buddha kurang dibandingkan dengan Hansen. Petik 2. Mereka semua mendengar apa yang dia katakan, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Itu, selain dari Black Steel. Black Steel adalah satu-satunya orang di sana yang tahu bahwa Hansen memiliki otak yang begitu menakutkan. Rebecca memandang King Li dan berkata, King Li, kapan kamu melihat Hansen menulis? Dan apa arti kata-katanya? Petik 2. Itu beberapa hari yang lalu. Kata-kata yang dia tulis berarti pikiran pisau dari pisau gigi, kata King Li. Rebecca menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak, sudah berapa lama dia berlatih pisau gigi. Dia hanyalah seorang baron. Dia tidak bisa menghasilkan pisau yang signifikan. Bahkan jika dia mampu, itu tidak bisa setengah sebaik jari bunga menyentuh No Flower. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dihasilkan oleh satu kelas raja. Dan Hansen juga bukan Buddha. Bagaimana kamu bisa percaya Baron memiliki otak seperti itu? Petik 2. Proses berpikir kamu benar, tetapi aku memberitahu kamu, kemampuan menulis Hansen lebih baik daripada No Flower. King Li lemah. Dia hanya bisa merasakannya secara naluriah, tapi dia masih yakin itu benar. Dan Gu Qingcheng sedang mengamati tulisan No Flower, pada saat itu. Gu Qingcheng terkejut, dan dia berkata, biksu itu tidak buruk. Gu Qingcheng sebenarnya bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, bukannya luar biasa, bakat No Flower sama sekali tidak buruk. Makhluk di cagar alam jauh lebih lemah daripada makhluk di alam semesta Geno, tapi itu hanya faktor kekuatan dasar. Ketika sampai pada cara kerja pertempuran yang sebenarnya, dan kemahiran semuanya, mereka yang berhasil melewati tempat perlindungan jauh lebih unggul daripada mereka yang ada di alam semesta Geno. Keterampilan pedang Gu Qingcheng adalah yang terbaik yang bisa ditemukan di tempat suci. Otak pedangnya juga termasuk yang terbesar di sana. Meski begitu, kekuatan mentahnya lemah dibandingkan dengan yang lain yang ditemukan di alam semesta Geno. Bisa dikatakan, pengetahuannya tentang SWOT skill dan SWOT nin melebihi apa yang diketahui oleh kelas raja di alam semesta Geno. Kebanyakan makhluk dari tempat suci juga seperti ini. Ada beberapa pengecualian untuk aturan itu, seperti Wang Yuhang. Dia tidak benar-benar memiliki banyak pengetahuan tentang pertarungan, tetapi meskipun demikian, dia lebih baik daripada kebanyakan Viscount dan Earl. Tidak buruk, kamu benar-benar terdengar sombong. Jika No Flower hanya tidak buruk, lalu apakah kamu peduli untuk mencerahkan kami tentang apa yang dapat didefinisikan sebagai baik? Kata pria berkepala sapi di sebelah mereka. Gu Qingcheng tidak ingin berbicara dengan seekor sapi, jadi dia mengabaikannya. Hansen melihat No Flower dan terkejut.
Ketika dia melihat sutra tak terbatas, dia merasa seni Geno Buddha cukup aneh. Karena dia telah melihat teks mentah, dia bisa mengerti mengapa ini sangat aneh. Kekuatan Buddha King dan No Flower tidak sama, tapi Hansen merasa mereka serupa. Itu mengingatkannya pada pria yang menakutkan. Hansen menjulurkan kepalanya ke Sea of Soul-nya. Ada sebuah menara di sana, dan kata takdir masih tertulis di atasnya. Dia menaruh keinginannya di dalam Destiny's Tower, dan di sana, Hansen melihat Armored Man dan Ancient Devil. Mereka berdua masih ditahan di sana. Sejak iblis kuno dikurung, manusia lapis baja telah terpaku pada konsep mengulitinya hidup-hidup. Tapi dengan mereka berdua terkunci, dia tidak bisa menyentuh iblis kuno. Jadi, yang dia lakukan hanyalah berteriak pada roh, sepanjang hari, setiap hari. Iblis kuno sudah lama dikurung, tapi dia tidak terlalu memperhatikan teman satu selnya. Dia bermeditasi sepanjang hari seperti seorang beku, tidak mempedulikan teriakan terus-menerus di telinganya. Pada awalnya, Hansen sering menonton iblis kuno, tetapi pria itu bermeditasi seperti dia telah dibekukan. Dia tidak pernah bergerak sedikit pun, jadi Hansen kehilangan minat. Sekarang dia bisa melihat penampilan No Flower, dia tahu mengapa hal itu terasa sangat aneh baginya. Itu karena Buddha memberi Hansen perasaan yang sama seperti yang dia dapatkan ketika dia mengamati iblis yang cerdas. Apakah iblis kuno memiliki gen Buddha? Hansen menebak. Iblis kuno sepertinya merasakan sesuatu juga. Dia membuka matanya dan menatap langsung ke Hansen. Setelah dipenjara selama bertahun-tahun, matanya masih berkilau dengan kejelasan. Mereka tidak berdebu. Jika kamu menatapnya sebentar, kamu akan merasa matanya seperti sumur tanpa dasar. Menatap matanya seperti mengintip ke dalam jurang. Apa yang kamu ingin tahu? Iblis kuno tiba-tiba bertanya. Hansen terkejut, dan berpikir, orang ini telah dikunci di Destiny's Tower, dan dia bisa merasakan aku sedang mengawasinya. Benar-benar pria yang menakutkan. Petik 2. Hansen tidak berencana menghindari pertanyaan itu. Dia menggunakan keinginannya untuk menggemakan jawaban di seluruh ruangan menara. Dia berkata, Iblis kuno, apakah kamu tahu tentang Buddha? Ya, jawab iblis kuno. Hansen merasa lebih aneh sekarang, dan itu karena iblis kuno baru saja naik level ke aliansi ketika dia terjebak di dalam menara. Tidak mungkin dia berkelana ke alam semesta Geno sebelum itu dan belajar tentang Buddha dengan cara itu. Apa yang kamu ketahui tentang Buddha? Hansen bertanya. Iblis kuno tersenyum dan berkata, aku pernah memanggil dewa. Dan dewa berkata dia adalah seorang Buddha. Petik 2. Ini mengejutkan Hansen. Jika iblis kuno telah memanggil seorang Buddha, itu juga berarti Asura lah yang membunuh seorang Buddha. Tetapi Buddha berada di alam semesta Geno, dan tidak mungkin bisa dipanggil ke tempat suci. Tidak masuk akal, sang Buddha pasti tidak bisa memasuki tempat suci. Terutama karena itu dipanggil ke tempat perlindungan di bawah level aliansi. Aku berbicara tentang ras, bukan agamanya, kata Hansen, berharap dia mendapatkan konfirmasi. Botak dengan 9 tahi lalat. Seperti bekas luka, ini yang kamu maksud, kata iblis kuno sederhana. Sekarang, Hansen tahu bahwa iblis kuno memang mengetahui keberadaan para Buddha. Apakah itu asli atau palsu, iblis kuno tahu tentang mereka. Bagaimana kamu memanggil dewa itu ke tempat suci dewa keempat? Hansen bertanya. Kamu ingin tahu? Kembalikan kebebasanku dan aku akan memberitahumu segalanya. Iblis kuno tampak seperti biasanya. Dia tidak menunjukkan perubahan kepribadian apapun. Kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk tawar-menawar dengan aku, kata Hansen dingin. Tidak perlu diskusi ini berlanjut, jika kebebasan aku tidak bisa diperdebatkan. Iblis kuno menutup matanya dan kembali ke kondisi beku itu. Hansen merasa sangat buruk. Dia telah menggunakan ancaman kematian dan teknik penyiksaan di masa lalu, tetapi menggunakannya pada iblis kuno tidak ada gunanya. Bahkan ketika roh disiksa, dia akan terus bermeditasi. Iblis kuno pasti memiliki kemauan terkuat yang pernah ada. Bahkan Raja Alam Semesta Geno pun tidak bisa dibandingkan dengannya.